saya Gunanti Sono dari kelas 4-4. Saya akan membahas topik 6 tentang menutup negosiasi. Yang saya akan bahas pertama yaitu menjual posisi. Menjual posisi adalah proses tawar-menawar yang rumit dengan masing-masing pihak membuat konsensi untuk mencapai persetujuan. Namun demikian, bila kita di pihak yang lebih lemah atau tujuan utama kita adalah menekan kerugian, tawar-menawar bisa sangat berat dan menyakitkan. Dan adapun cara menjual posisi untuk menutup suatu negosiasi adalah yang pertama, membuat konsesi. Bila terpaksa membuat konsesi, maka tawarkan lebih dahulu konsesi yang paling kecil. Mungkin hanya itu yang diperlukan. Hal ini dilakukan demi kepentingan jangka panjangnya. Usahakan situasi tetap terkendali dengan cara yang pertama, menimbang sebesar apa hasil yang kita perlukan. Nilai yang kita serahkan tidak lebih besar dari konsesi pihak lawan. Dan yang kedua, berkompromi tanpa kehilangan muka. Misalnya, bila kita harus mundur dari keputusan akhir, kita bisa katakan, karena Anda mengubah pendirian kami, akan kami ubah pendirian kami dalam. Yang kedua, membahas syarat. Ketika mendekati akhir negosiasi, kita perlu membicarakan syarat-syarat perjanjian. Gunakan usulan hipotesis untuk menentukan persetujuan dasar. Untuk membuat usulan hipotesis, maka uji fleksibilitas lawan dengan membuat proposal hipotesis sebelum memberi konsensi. Jika adalah kata kunci dalam pertanyaan-pertanyaan di bawah yang tidak mengikat namun membantu kita memahami apa yang penting bagi pihak lawan. Misalnya, jika kami berikan 1 juta lagi, bolehkah kami tangani Roma dan kapal barang? Jika kredit saya terpanjang dari 60 menjadi 90 hari, maukah Anda membayar bunga seperti yang seharusnya? Jika harga kami turunkan 20%, bisakah Anda buat pesanan di muka? Syarat-syarat kesepakatan meliputi cara pembayaran. Dan saya akan membahas yang ketiga, menegosiasikan paket. Menjelang penutupan, ketika mulai mendiskusikan ketentuan, coba kumpulkan semua hal yang telah dibicarakan. Yang keempat, menghindari penolakan. Manfaat pengelompokan usulan adalah kalau ada penolakan unsur penting, tidak ada yang kehilangan muka. Adapun usulan hipotesis, mungkin kita mengatur negosiasi hingga kompromi tercapai. Dan saya akan membahas berikutnya, memilih cara menutup. Mendekati persetujuan, pastikan bahwa semua pihak mempunyai pemahaman yang sama mengenai hal-hal yang dicakupnya dan konfirmasikan persetujuannya. Setelah itu, baru negosiasi bisa ditutup. Ada berbagai cara penutupan, pilih yang cocok untuk kita. Untuk dapat memilih cara penutupan negosiasi yang cocok dengan permasalahan, maka negosiator harus melakukan beberapa hal sebelum menentukan cara menutup negosiasi. Seperti yang pertama, memfokuskan diri. Sebelum menutup negosiasi, perlu dipastikan bahwa kita benar-benar fokus pada masalah sesungguhnya dan tidak terbawa perasaan karena taktik negosiasi lawan sehingga mempengaruhi penilaian dan pengambilan keputusan. Dan yang kedua, menegaskan ketentuan. Pada tahap ini, perlu dipastikan bahwa semua pihak membicarakan hal yang sama. Pelajari istilah yang akan digunakan dalam perjanjian. Dan saya akan membahas berikutnya, memotivasi calon pelanggan ke arah kesepakatan. A. Motivasi pelanggan. Motif pembelian dibedakan menjadi 2. Yang pertama, emosional produk motif adalah sesuatu yang mendorong orang membeli barang atau jasa tanpa mempertimbangkan alasan secara rasional. Pembeli barang ini ingin berbeda dari pembeli lainnya, rasa kebanggaannya, status sosialnya, dan lainnya sebagainya.
Adapun yang menjadi dasar motif emosional. Yang pertama, pembeli ingin nampak berbeda dari pembeli lainnya. Yang kedua, pembeli ingin merasa bangga karena menampilkan pribadinya. Dan yang ketiga, pembeli ingin merasa pencapaian status sosial yang lebih baik. Dan berikutnya saya akan membahas rasional produk motif adalah pertimbangan yang mendorong orang melakukan pembelian di tempat tertentu atau toko tertentu karena ada pertimbangan ekonomis, harga barangnya murah, barangnya tahan lama, mutu barangnya baik, barangnya bermanfaat, servisnya baik, dan lain sebagainya. Dan B, mempertahankan ketertarikan target pelanggan terhadap produk. Setelah memberikan motivasi, tahap berikutnya adalah meyakinkan calon pelanggan, meyakinkan lebih cenderung menegaskan keinginan calon pembeli untuk meneruskan jual beli pada tahap closing. Bagaimana meyakinkan calon pelanggan? Untuk meyakinkan pelanggan agar mau membeli tak dapat dipisahkan dari cara menawarkan barang, supaya pembeli merasa yakin penjualan harus benar-benar mengenal barang yang dijual serta mempunyai kemampuan untuk dapat mengatasi setiap keberatan dan keluhan pelanggan. Yang diperlukan dalam mengatasi keberatan calon pelanggan ialah ajaklah calon pelanggan berbicara, jangan hanya kita sendiri yang berbicara, baru kemudian terimalah dan dengarkan segala keberatan dan keluhannya dengan senang hati. Lalu kita ajukan beberapa pertanyaan dan kemudian pengaruhi dengan anjuran. Dan berikutnya C, mengarahkan target pelanggan ke tahap kesepakatan. Langkah terakhir dan suatu kegiatan penjualan adalah penutupan penjualan. Dalam hal ini terjadi kesepakatan jual beli antara pihak penjual dan calon pelanggan. Sebagai seorang penjual, tentu kita menginginkan adanya penutupan transaksi. Sebelum adanya kesepakatan, tentu saja penjualan harus melakukan tawar-menawar. Untuk melakukan proses tawar-menawar dengan calon pelanggan dengan segala keluhan dan keberatannya, dibutuhkan sikap sebagai berikut. Yang pertama, bijaksana. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, tidak putus asa. Dan yang keempat, cermat. Dan yang kelima, teliti. Dan yang terakhir, bertanggung jawab. Itulah pembahasan dari saya tentang menutup negosiasi. Selamat siang, Ner. Terima kasih.